Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anatri Islamia, NIM C0C020022. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Konsep Dasar Akuntansi Pajak. Yang pertama, apa sih pengertian akuntansi pajak? Akuntansi pajak merupakan peranan yang penting bagi perusahaan yang bergerak di bagian jasa, terutama bagi perusahaan yang besar dan jangkauannya tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah berkembang pesat telah melakukan banyak transaksi yang terjadi, dengan begitu pengenaan pajaknya juga relatif besar. Pajak pertambahan nilai (PPN) bukan suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia, namun belum banyak yang mengenal filosofi baik pengenaan PPN. Ditinjau dari ilmu perpajakan atau disingkat dengan PPN, termasuk dalam kategori yang pertama, satu, pajak objektif, dan yang kedua, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan yang ketiga, pajak tidak langsung. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi atau disingkat dengan SAK. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli barang produk jasa kepada wajib pajak yang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam bahasa Inggris dikenal dengan Goods and Service Tax atau GST atau Value Added Tax atau VAT. Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif dan non-kumulatif. Maksudnya pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen, sehingga dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah. Dimulai sejak 1 Juli 2016, PKP atau pengusaha kena pajak seluruh Indonesia diwajibkan untuk membuat nota atau faktur pajak elektronik atau disingkat dengan e-faktur guna menghindari pembuatan faktur pajak palsu untuk pemungutan PPN kepada konsumen. Tarif PPN yang pertama dalam Rancangan Undang-Undang Nomor HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai resmi naik menjadi 11% dan 12%, di mana tarif ini sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022, yaitu tahun ini. Yang kedua, upaya penaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi UU Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan. Nilai pajak diputuskan secara bertahap mulai 11% dan 12%. Yang ketiga, sementara rentang maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15%. Terkait pemberlakuan dan implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan. Cara menghitung PPN agar bisa menghitung PPN dengan tepat, Sobat SBC harus menggunakan rumus berikut. Tarif PPN atau DPP dasar pengenaan pajak kali harga produk atau jasa. Dengan contohnya, yang pertama, Ali membeli minuman di sebuah kedai kopi. Ternyata, kedai kopi tersebut memasukkan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi di sana. Jika harga minuman Ali adalah 24.000, maka PPN yang harus ditanggung sebesar PPN sama dengan DPP atau dasar pengenaan pajak kali harga produk atau jasa 10% kali 24.000 sama dengan 2.400.
Dari perhitungan tersebut, maka total yang harus Ali bayarkan untuk PPN adalah 2.400. Biaya ini di luar dari harga minum tersebut. Jadi, Sobat SBC, jangan bilang apabila harus membayar lebih dari harga barang karena bisa saja ada PPN di dalamnya. Terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.